guten Abend alles. Guten Abend alles. Wie geht es euch? Guten Abend. Alles gut? Yes, good. Gut, danke. Ya, good. Oke, good. Kita buka yang Kursbuch, Seite 20. Nein. Aksen. Seite Aksen. Freund, Kollegen und ich. Teman, rekan kerja, dan saya. Atau abbreviation-nya, abbreviation itu singkatannya. Oke. Ini ceritanya menghabiskan waktu. Kita menghabiskan waktu bersama teman, rekan kerja, dan me time diri kita sendiri. Ada fotografieren, zingen, tanzen, joggen, Musik hören, kochen, zwemmen, ins Kino gehen, lesen, und reisen. Ayo kita sama-sama kita translate dulu. Yang nomor 1, fotografieren. Siapa yang tahu artinya? Kamera. Fotografer. Gut. Genau, Fotografer. Yang nomor 2, singen. Penyanyi. Sorry, nomor 1 fotografiran itu memfoto itu kata kerja ya, bukan kata benda. Memfoto. Yang Zoe tadi apa? Penyanyi. Menyanyi. Penyanyi. Ya, benar. Kemudian, kochen. Memasak. 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 Wir zwemmen. Berenang. Berenang, gut. Und reisen. Reisen ini sama kayak Berpergian. Berpergian. no. Reisen ini berpergian atau sama kayak traveling. Traveling. Ya, genau, traveling. Oke, next. 6, tanzen. Dansa. Penari. Ya, genau, dansa. 7, joggen. Lari. Jogging. Jogging. Benar. Jogging, lari. Lari santai. Kalau lari beda lagi. Gitu. Oke, yang musik hören. Mendengar musik. Mendengarkan musik. Genau. 9, ins Kino gehen. Nonton Nonton. Nonton bioskop. Nonton bioskop. Mantep. Good, Pergi kemana? ke bioskop ya. Ya, menonton bioskop. Terus yang terakhir, lesen. Membaca. 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 Oke. Kalian teman-teman bisa dibuat ya catatannya nanti. Itu artinya apa, ini artinya apa, biar sambil kita mengingat. Gitu teman-teman. Oke, kita next ke yang nomor yang Übung 1. Itu ada Huren. Kak Bagas, tolong dong. Nomor 4 cents di 6 cents. Bentar, jangan dimulai dulu. Itu yang mana? Itu yang di bawah Front Ecologen und Ich. Oke, kita ini langsung masuk ke Ubung aja ya. Itu nanti kita mendengarkan audionya, terus teman-teman tulis tuh yang A atau enggak kalian denger aja, tapi saran aku tulis sih biar kita nanti membahas lagi sama-sama bareng-bareng. Yang misalnya yang A, Emily tuh dia suka menghabiskan waktu ngapain sih gitu. Itu kan ada swimmen, terus nanti apa selanjutnya kita dengarkan audio terus teman-teman tulis begitu. Oke? Kita Oke. lanjut.
Oke, Kak Bagas mulai. A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. 2 mal maybe. Noch einmal. A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. Hmm. Next. B. Kecilin boleh nggak, Kak? Hallo Nggak Boris, nampak. Boleh. Hallo Maja. sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Kak kurang dengar, Kak. Itu kurang dengar, ya Allah. Kak, kurang dengar. Oke. B. Kita Gas, ulangan. halo, Hallo Gas. Boris, Halo. Tadi ada minta kecilin emang. Tapi kecil banget. Segini, Sabar ya, guys. Hallo Maja. sag mal Boris, Udah belum? Oke, Nah, mantap. Ulang. Oke. Ulang dari awal aja, Bagas. Oke. Cukup ya? Oke. B. hallo Boris, Hallo Maja. sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. B. Hallo Boris, Hallo Maja. sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Oke. Next. C. Hey Eva, Hallo Maja. du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also, ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. C. Hey Eva, Hallo Maja. du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also, ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Oke. Good. Kita mulai bahas, teman-teman. Kita mulai dari yang Emily. Ada yang tahu? Raizen. Biar suara yang gak tabrakan, Raizen. Lesson. Was? Lesson. Oke, gak apa-apa sih. Oke. Lesson, kita kunci. Jawabannya aku keluarin di chat ya. Ya. Kita kunci. Oke, ada jawaban yang lain selain lesson? Ada yang lain? Buat nomor berapa, by the way? Yang Emily, yang A. Emily ya. Was Emily Gan. Apa yang Emily suka? Ada yang lain selain lesson? Kalau introvert udah taruh di obrolan aja. Oke. Oke, kita lanjut. Yang kita bahas dulu semua nanti kita ini kunci jawabannya. Oke, ada yang lesson, ada yang Yogan. Oke, good. Kita lanjut. Yang Boris. Ada yang tahu Boris?
Reisen. Reisen. Ada yang lain? Oke, good. Kita kunci. Kemudian kita beralih ke Eva. Was Eva gern? Fotografieren. Good, fotografieren. Kemudian ada lagi? Kinos. Nicht Kino. Ins Kino. No, ich bin B. Jawaban B. Nicht Kino. B, dia jawab B kah? Yes. Oke, berarti B, Raiza sama Inskinogen. Kunci jawaban. Oke, Reisen uns Kino gern. Kemudian yang C, Eva, fotografieren uns. Ada yang lain? Sebentar, Miss. Oke, lanjut. Halo? Ya, yang C, apa selain fotografiran? Ada yang mau jawab lagi? Gak ada? Mau dikeluarin aja jawabannya apa gimana? Oke, sepertinya kita kunci aja, Kak Zaki. Oke, yang C itu ada jawabannya ada 2. Alles. Oke, kita mulai dari yang A, Emily. Jawaban yang benar. Simon und Yogen. Kenapa Yogen? Putar, coba Kak Bagas minta tolong putar audionya lagi. Umur berapa tadi? Yang eins. Satu Wir berapa? sind die 16. 116. Hmm. C. Hey Eva. Hallo Maya. Du, Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, 114 also nggak sih? ich fotografiere. Umur berapa teman-teman jadinya? Yang A kan? Iya, yang A, yang Emily 114. Bagas. Saya 114. Bagas, Tadi operator. Saki bilang 116. Maaf Bagas, 114 Student ya. light, student light. A. Hallo Emily. Ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. Dragon of besonders Sommer. Oh, itu udah Kak Jaki udah ngirim itu ya, udah ngirim jawabannya. Nah, itu. Jadi dia bilang, Emily, kamu suka apa sih? Hobinya apa? Aku sukanya Zwimmen. Dan Zumba itu musim semi ya? Panas nggak sih Zoma? Apa? Summer musim panas. Oh, panas. Oke. Zoma. Nah, terus dia bilang, aku suka lari juga di musim panas gitu. Gitu. Oke, kita next yang B. Jawabannya Reisen gern und lesen. Pasti teman-teman tadi ada yang terkecoh. Emang ada disebutin lesen? Tadi aku dengarnya yang jelas itu Reisen gitu kan. Emang tadi juga aku dengernya kayak apa ya? Halus gitu tadi. Coba kita putar. Kak Bagas yang nomor 15. B. Hallo Boris. Hallo Maya. Sag mal, Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern.
Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Yang C, Eva. Next. C. Hey Eva. Hallo Maya. Du, Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Good. And look at the times again. Akhir pekan suka dansa gitu. Gen itu suka gitu. Itu aja biasanya yang ada kata gen berarti itu hobi dia. Oke, next. Ini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Nggak, belum kayaknya, Kak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang Zwei A. Was machen Sie gern? Was machen Sie nicht gern? Krausen Sie an. Oke. Ini teman-teman tulis teman-teman itu sukanya yang mana sih? Itu kan ada 3 tuh, ada yang senyum, datar, sama yang bad gitu. Yang nggak suka nicht gern. Oke. Kemudian itu nanti teman-teman isi aja teman-teman yang sukanya yang mana. Misal nih, Cut sukanya koken. Nanti Cut ini sukanya yang seneng banget kah atau cuman Listen, membaca. ya benar. Listen, Itu yang ngomong siapa? Sorry, Kak, sorry. gak apa-apa. Oke, problem. Ibaratnya nih, Cut, misalnya sukanya yang itu emotion pertama itu yang suka banget. Boleh di checklist kalau kamu suka koken. Kalau cuman suka doang, kamu checklist yang di tengah. Kalau tidak suka, kami checklist yang tidak suka. Begitu. Oke, kita time sampai kita kasih waktu 2 menit sampai jam 20.21 nanti kita kasih teman-teman siapa yang mau membaca. Oke. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya ya. Itu kayaknya Bang nanya di obrolan. Dia itu bahas apa? Bahas yang itu bahas gramatik. Kita fokus ke materi kita aja biar nanti kalau dia mau nanya Kak Jaki aja nanti yang itu chat-chatan balasan chat di rumah. Latin aja. Oke, dikerjain ya teman-teman sisa 1 menit lagi. Kita jam 20.21 kita bahas. Oke, udah siap? Jam 20.21, oke kita bahas. Teman-teman, kalau ada yang kalian ingin bertanya atau kalian ingin memulai duluan menjawab, kita menjaga ini ya, menjaga komunikasi biar nggak hancur suaranya juga. Boleh di Ryzen ya, di React gitu, yang Ryzen. Yang ini misalnya gini. Kayak gitu. Itu ada tombol love reacts gitu. Oke.
Kita bahas. Teman-teman ada yang mau yang mau sharing ke kita? Kalian suka apa sih sebenarnya? Hafal. Ada yang mau nyoba? Atau ada yang mau sharing ke kita? Aku itu oke. Ich bin you. Silakan. Wah, Coba aja ya. ya. Was du gern? Ich gern or gerne? Ich gerne atau gern? Ich kata kerja baru gern. Ya, betul. Biasanya Kochen gern. Ich reise gern. Ich reise gern. Hmm, Gern. kamu suka apa? Was Sie gern? Ich sehr gerne kochen. Und Ich kochen sehr gern. ja, Subjek baru verben, oh, baru objek. Subjek baru verben. Oke. Ich Oke. ich sehr gern kochen und hören Musik. Musik hören. Itu Musik benar nggak? Iya, musik hören. urutannya untuk struktur kalimatnya itu pertama subjek dulu, ich, du, ihr, sie, wir atau subjek-subjek lainnya. Terus kedua langsung diikutin kata kerja. Kata kerjanya tadi kamu bilang apa? Ich koche gerne ya? Ich kochen sehr gern. Ya, ich koche sehr gern. Itu benar. Sehr gern-nya harus di akhir karena koche kedua. Terus yang kedua kamu suka apa? Musik Huren kalau nggak salah. Iya, und Musik hören. Itu Itu ya? tuh jadinya ich höre gerne Musik. Oh iya, iya. Ya, oke. Dah? Oke. Itu pakai zin ya? Yang mana? No. Ya, Izin, kalau izin koren. kalau Oh, hobinya lebih dari satu pakai izin. kalau Kalau misalnya aku bilang, kalau aku misalnya bilang kayak gini, izin kohen un musik horen zergern. Itu benar nggak? Gimana? Izin kohen un musik horen zergern. Itu benar nggak? Eh, itu kalimatnya sebenarnya aneh sih. Kamu kalau mau ngomong simpel aja jadi kayak ich koche gerne und ich höre gerne auch Musik. Iya benar. Cuman kalau kamu yang menyebutkan hobi aku ini main hobi Zin, Kochen und Reisen. Kayak gitu. Also, du hast gesagt lesen, oder? Lesen. Ya. Ach so. Oh, jadi gini. Ich lese gerne und koche gerne und auch Musik höre und ich höre auch gerne Musik. Oke. Jadi gitu kalimatnya. Siap. Oke. Bentar, aku ketik dulu. Subjek verb objek. Oke. Kita lanjut. Tadi ada yang mau nyoba lagi, teman-teman? Ayo, jangan malu. Kita bisa koreksi. Semakin kalian aktif, semakin kalian banyak tahu. Jangan malu. Boleh di raise hand mungkin. Ada lagi? Tadi Muhammad Baihaqi kalau nggak salah ngangkat tangan tapi turun. Faldo. Meine Hobby Musik hören und reisen. Vielen Dank. Noch einmal, bitte. Boleh ulang? Sekali lagi? Meine Hobby reisen und Musik hören. Musik hören. Meine Hobbys sind. Meine Hobbys sind reisen und Musik hören. Gitu, Kak.
Kak Jaki, ini musik horor posisinya musik horor atau dibalikin lagi horornya jadi musik? Coba boleh diulang. Meine Hobbys sind Reisen und Musik hören. Oke, meine Sebenarnya Hobby, bisa sih. Zin bisa benar karena dia Mm-mm. hobinya di situ sebagai objek bukan sebagai kalimat. Mm. Kalau dia sebagai kalimat baru ich höre gerne Musik karena dia ngomong yang meine Hobbys Zin, jadi boleh musik hören. Itu menandakan bahwa dia suka dengerin lagu sama Reise gern berarti dia suka berpergian gitu. Ya, kamu bisa tambahin kata gen di belakang. Dan posisi Oh, zin atau is itu di sini kayak adalah gitu. Hobi aku adalah gini-gini gitu. Oke, good, gemak Valdo. Next, ada yang ya. teman-teman mau nyoba lagi? Oke, oke. Tunggu, kalau meine and main. Misal kalau aku bilang Zin sini berarti aku pakai meine ya? Hmm, Iya kan? iya. Iya, karena di sini kan Zin itu posisinya kan jamak, jadi kita harus pakai meine kan ya? Bener. Kalau Bener Ya, ya? misalnya, kalau misal gini, tergantung subjek. kalau kalau misal aku cewek, Ya, kalau aku cewek aku pakai meine, ya kan? ah, Terus harus aku dia punya itu pakai Zin, bukan, iya pakai Zin kan meine Zin gitu kan? Kalau misal enggak, aku sorry. cewek, Itu sesuai subjek karena tadi nanti sebenarnya ini di gramatik sih baru dibahas. Karena tadi si Valdo bilang meine Hobbys Zin pakai Zin itu karena hobbies itu iya. subjeknya jamak. Oh, Iya jamak banyak gitu. Tapi kalau misalnya meine sebagai eh, personal pronomen untuk Z atau perempuan itu pakainya is karena dia bentuknya satu nggak jamak singular orang bilang. oke, oke, Jadi harus lihat subjek lagi apakah dia jamak atau enggak gitu. oke. Siap, siap, siap. Kak, Siapa Kak, Baldwin? Gimana Valdo? izin tanya kalau misalnya kita punya apa eh, kesukaannya lebih dari 3 atau 4 begitu tuh bicara gimana? Tadi kayak kamu main hobbies, Zin, apa? Eh, Ryzen, Swimmen, ya, Lezen, singen, dan yogen, kochen, Inskinogen. inskinogean itu kayak semua itu saya punya apa hobinya begitu. Kalau Iya, kita bilang ich habe liebe, no, ich habe viel Hobbys, Zin gitu bisa nggak? Kayak istilahnya bahasa Inggris gitu. Iya, enggak. nggak Karena bisa ya? verbnya udah habe, nggak boleh Oh, tambah Zin lagi. Pilih satu aja. kalau kita pakai feel, ich habe viel Hobbys gitu bisa nggak? Bisa, ya, ich habe viele Hobbys. Aha, Und iya, iya. meine Hobbys sind misalnya Reisen, Schwimmen, Mhm. Lesen, ins Kino gehen, und Kochen. Itu udah hobi. Kan tapi di sini karena Reisen, Schwimmen, Lesen, ins Kino gehen, Kochen itu sebagai objek, dia bukan sebagai kata kerja lagi. Oke, oke. Valdo gimana? Masih udah paham belum Valdo? Iya Ini paham 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 Kak. ini Tapi masuk ini Kak, di ujian Sprachsensen ya? Sprechen, Ya, ya Sprachen. nanti kayaknya ditanya hobi deh kalau nggak salah. Iya, iya. Aku Soalnya lupa, aku kemarin, udah lama nggak buka ujian yang 1. iya, soalnya tadi aku lihat ini Sprachsen sini juga masuk. Grace, itu audio kamu mati tahu. Agung. Goblok. Udah paham nih atau gimana? Oke, tadi Valdo ada yang mau ditanyain? ya Kak, Valdo nanti udah. kalau saat perkenalan Hmm? itu minimal hobinya 2 aja Kak atau kita lebih lagi atau Itu terserah kamu sih. Kalau mau oh perkenalan gitu, kalau kamu mau hobinya satu, ya pakai i saja. ya kalau hobi 2 berarti pakai sin. Kalau hobinya dua atau lebih dari dua, pakai izin.
Oke, aso. Ya, Thank you. sebenarnya kalau misalnya kamu nanti ujian A1 terus kamu disuruh Mm-mm. nyebutin hobi kamu. Kalau misalnya hobi kamu banyak, ya kamu pakai aja main hobbies, Zin, Ryzen, Swimmen, kok. Genau. Atau alternatif lain, kamu bisa bilang, eh aduh jangan deh, jangan. Kalimatnya terlalu ini, terlalu Sebenarnya juga tinggi lah. tadi yang dibahas sama Yu itu yang pakai Vielgen itu udah nggak masuk A1 itu. Iya, Bisa nggak kita pakai ich liebe Kohen gitu nggak bisa nggak? bisa. Pakai liebe aja Tapi gitu. li- di sini ih, kalau mau jangan pakai libel, sebenarnya pakai mak atau mugen. Jadi kayak ich mag kochen itu bisa, saya suka masak, atau ich mag swimmen, saya suka berenang tuh bisa. Liebe sebenarnya kalau misalnya liebe itu bisa, tapi kan liebe itu kan artinya mencintai ya. Jadi kalau misalnya ich liebe schwimmen pun bisa sebenarnya, tapi aku lebih menyarankan kamu ngomong ich schwimme gern atau ich mag schwimmen, Oh atau ya. sebagai perbandingan atau vergleichen, kamu mau ngomong kamu lebih suka berenang daripada berpergian bisa. Ich schwimme, ich ich schwimme lieber als reisen gitu bisa. Oh ya. Oke. Tapi lebih simpelnya kalian tinggal bilang main hobi Zin, main hobi is. Udah nggak usah diribet-ribetin aja. Coba Ya, karena coba masih artiin ke satu Indonesia ya deh. juga. Kan dari main hobi terus main hobi ich habe viel Hobi itu kan artinya udah beda-beda ya. Jadi coba Hmm, diartiin ke Indonesia aja biar lebih gampang mungkin ya. ya benar. Gimana? Diartiin ke Indonesia gitu. Contohnya main hobi Zin itu kan hobi-hobiku adalah Ya. terus kalau main hobi hobiku adalah main hobi. Terus itu pakai ist ya by the way. Terus ich habe itu aku memiliki. Jadi kenapa pakai ich habe viel Hobi tadi tuh siapa nih namanya ich bin you ya. Ich bin Ich you bin you. itu kenapa sih ich habe viel Hobi itu karena itu kepemilikan ich habe. Aku memiliki banyak hobi. Artinya udah beda-beda. Jadi kalau kita mau ngomong panjang, kalau mau dipusingin baru dipusingin ya. Kalau nggak mau dipusingin nggak usah dipusingin. Siap. Betul. Ya, Oke, oke. Thank you, thank you. kalau misalnya sekiranya kamu nggak mau ribet gitu, ya simpel aja, misalnya main hobbies Zin gitu. Mm-mm. Oke, good. Next, tadi ini Bayaki. Ahmad Kamu Baihaqi, mau coba? Silakan. kayak dia mau nanya deh. Muhammad Bayaki, Ini kayak mana Kak? Kasih tahu hobi-hobinya gitu. gimana? Iya, misal kamu eh ich ich kochen gern kayak gitu. Oh, oke Ich oke. kan Coba ya. kochen maksudnya. Eh, Oke, mein Hobby is Fußball spielen. Ya, kenal. good. Oke, Udah udah satu bagus doang, itu. ada main hobbies. Itu Ya, karena benar. ya, itu udah bagus karena satu hobinya. Oke, good, Gemar. Tadi Batuin angkat tangan, Batuin. Hmm? Tadi Batuin kayaknya angkat tangan kok diturunin. Ya, Baldwin. Wih, udah kayak tentara Israel cuy. Boleh nyoba Kak? Boleh, Bang. Boleh. Main hobi sin fotografiran malen. Malen, menggambar, melukis. Oh, oke. Bagus, good. Good. Benar. Next, ada lagi? Bentar Kak, mau nanya Kak. Ya. Itu kalau misalnya pas ujian A1 tuh disuruh bukstabiran nggak kira-kira? Kalau Ya, misalkan Ya. misalkan ini nih, masih Ya. hobinya tuh panjang gitu atau nama-nama panjang Enggak. atau Kalau di Bustabiren di A1 itu cuman nomor telepon, terus nama, Nama. kode Postzahl kan, kode pos. Iya, benar, kode pos. Oh, sekarang ada Bustabiren. Iya, kami ada Bustabiren Kak di yang A1. Dari Tapi dulu yang ada. untuk yang hobis itu nggak ada Bustabiren. Oke. Oke, ada lagi yang mau nyoba?
Di nomor 2A, tadi kan kalian disuruh nyebutin hobi kalian apa kan? Was makan gern, apa yang suka kalian lakukan. Tapi di situ ada kalimat keduanya, was makan nicht gern. Apa yang kalian gak sukain? Mau coba bikin kalimat negasi nggak? Boleh dong. Coba. Ntar aku benerin kalau salah. Eh, bentar dulu Kak. Main hobi enggak. Ich gern malen aber ich nicht gern kochen. Oke. Kalimatnya yang benar. Tadi yang pertama kamu bilang apa hobinya? Ich male. Malen. Ich male gerne. Ich male gern. Aber ich koche nicht gern. Jadi Oh, kalau misalnya kalimat negasi, itu kalian taruh kata nicht-nya di belakang gern. Itu menunjukkan bahwa kalian tidak menyukai kegiatan ini. Jadi, ich male gern, subjek, verb, keterangan. Terus, di situ kamu bilang, tapi kamu nggak suka masak, kochen. Aber, tetapi, ich koche nicht gern. Saya tidak suka memasak. Gitu. berarti make ini ya, aber ich koche nicht gern gitu ya? Ya, genau. Oh, nihnya itu setelah verb, setelah ini, setelah apa yang saya sukai gitu. Ya, kalau mau gampangnya supaya kamu nggak ribet, di belakang gern. Jadi subjek, terus verben. Setelah itu kalau kamu misalnya suka reisen kan, ich reise gern. Nah, kalau kamu nggak suka, di belakang gernnya, kamu tambahin nicht aja. Ich reise nicht gern. Saya nggak suka bepergian. Oke. Danke. Ya. Yap, genau. Oke. Oke, ada lagi yang mau coba? Oke, ini udah cukup deh ya. Kita lanjut aja. Soalnya materi kita masih banyak, guys. Oke. Oke. Di kita skip aja deh yang ini yang dialog. Oh, itu tadi udah termasuk ya kayak guess to can Kino. Oke, kita masuk, kita lanjut aja. Yang Seite 20. Kak Bagas skip buka Seite 20. Oke, meine Hobbys, meine Wunde. Itu ada yang hubung teman-teman. Jadi 3A, lesen Sie und ergänzen Sie die Verbens. Baca dan susun kata kerja. Ini. Spielen, lies, reisen, sing, kochen, yogan. Nah, itu ada Sophie yang nomor 1, ich koche gern. Dia, kalian teman-teman lihat aja tuh gambarnya dia lagi ngapain. Kemudian kalian pilih yang di atas. Ini bisa dicoret kan? Yang di atas ini. Tuh kalian pilih. Terus kalian masukkan ke yang ini. Kalian, oke. Kemudian yang nomor 2, yang nomor 2. Tom und ich Punkt. Can we leben Paris. Sama juga kayak nomor 1. Teman-teman pilih dari sini. Terus teman-teman masukin ke sini. Oke. Ada yang mau ditanya mungkin sebelum kita kasih waktu untuk ngerjain? Nein. Oke, good. Oke. Kita kasih waktu kayaknya 3 menit atau 3 menit cukup deh ya. Atau 2 menit. Oke, 3 menit aja. Oke. 1 menit cukup. 1 menit. Oke, 2 menit. Udah tambahin 1 menit sama teman-teman yang lain. Oke. Silakan dikerjain. Boleh langsung. Continue. Nanti. Sabar Bu, Kak. Tunggu kasih waktu. Iya, bener.
kita tahu teman-teman yang lain ada yang otaknya cepet nangkep, ada yang udah belajar, ada yang udah kursus juga, udah dibahas. Tapi kan kita niatnya belajar sama-sama. Kita belajar dari bareng. Kita belajar dari dasar kayak gitu. Kita tunggu teman-teman sampai di jam 4:24. Oke. Oke. Ich koche gern. Bang, kenapa Bang? Itu kayaknya lupa di low hand itu. Nah, good. Baru pencet Kak. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor eins, ich koche gern. Saya suka memasak. Yang nomor zwei, ada yang mau coba? Raise hand. Gak usah ini, nanti suaranya tabrakan. Jadi yang teman-teman yang mau nyoba jadi nggak ini, jadi udah tahu jawabannya gitu. Oke, jar, kawi, kawi, kawi. Jadi kawi ya bacanya yang itu yang W. Oke. Yang nomor zwei, yang nomor zwei, Yang zwei Tom und ich reisen gern. Wir lieben Paris. kamu bisa ini, kamu bisa translate sekalian melatih kosakata juga. Ini di translate. Ton dan saya suka berlibur. Kami menyukai Paris. Kami mencintai Paris. Good. Kemana? Kan kejar. Oke. Next. Nomor drei. Orisia. Betty und Buse sie List Ken. Translate-nya? Betty dan Buse dia suka belajar gitu. Good. Good. Nah, Bucher itu bukunya itu singular. Ya, jadi Betty dan bukunya gitu. Buku itu buku yang plural, sorry. Betty suka membaca membaca buku-buku, ya. Ya, buku. Ya itu sebenarnya kelemahan bahasa Jerman, guys. Dia di bolak-balik, jadi kita bingung. Cara loginya kita mengartikan satu perkata itu nggak nyambung. Tapi apa udah good. Terima kasih Riza. sama. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Aku coba. Kak. Iya, Inggit. Yang mana Kak? Yang nomor 4 ya? Yang band, list, toll. Ya nggak sih? List kan kok sing. Band, zing apa? Sing sih Kak bacanya Kak? Zing, toll. Good. Translate? Band suka bernyanyi, ya nggak sih? Toll itu apa? Suka ya Kak? Genau. Das ist schon richtig. Ya, band suka menyanyi. Good. Terima kasih, Inggit. Next. Baldo. Nummer 5.
Eine Station, Joggen wir joggen. Good. Translate, please. Hmm, Sensation seisi kalau nggak salah, Kak. Sensation itu artinya Sensasi. seisi kah? Sensasi kah? Oh ya, sensasi. Eh, kami lari. Gimana sih? Sensasi Eine kamu jogging. Sensation wird joggen. Iya, joggen kan sambil lari, seisi lari begitu kan? Jogging. Wir joggen itu kami berjogging. Sebuah sensasi. Sesi atau sensasi? Iya, Sensation itu sensasi. kami sebuah sensasi Kami kami berjogging. berlari, joggen. Jogging. Joggen itu jogging. Ah, Ya, iya. Sensasi itu kayak menikmati aja gitu, kayak menikmati jogging gitu aja maksudnya dia. Gitu. Oke, dan ke Valdo. Next, Nummer 6, Nurah. Kita Peter, Markus und Football. Sie spielen super. Fußball. Ya, genau. Fußball. Oke, translate bitte. Peter, Markus dan football. Intinya mereka sedang bermain football. Ya. Peter, Markus bermain sepak bola super kayak dengan baik gitu. Siapa yang sesak napas itu, tolong? Sorry, artinya Peter, Markus dan sepak bola mereka bermain super. Kalau Ya mereka kan, bermain bagus. sama aja Kak Jaki tadi bermain dengan baik. Bermain dengan baik, sie hat gut gemacht, gut gespielt. Good. Kan ke Lauhen bitte. Bitte. Oke. Kita next yang Übung auf B. Ergänzen Sie die Endungen oder ordnen Sie dann die Kommentare den Videos zu. Oke, Artinya apa tuh? jadi yang Selasa kemarin udah belajar konjugasi kan? Iya, Kak, sudah, Kak. Udah, tapi kayaknya ini banyak unregelmäßig ya. Iya. Sama tapi nggak apa-apa kalau mau dicoba. Itu kan ada ininya di samping ada bantuannya tuh. Ya, benar. Itu teman-teman perhatiin itu ada Verben und Personal Pronomen yang di samping yang G, di samping Aufgabe B. Nah, teman-teman nanti lihat dari situ untuk yang Übung Beispiel. Itu apa sih? Suara dari mana? Yang pintunya itu ada PR. Oke. Dan ke Iqbal. Oke. Yang wir Anne lustig sing. Punkt du auch so gut. Nah, jadi teman-teman nanti ini mengurutkan kemudian teman-teman meletakkan endung atau kata akhir yang dari konjugasi ke kata kerjanya, ke verbennya. Misal, yang B, Eva, itu kayak membentuk dialog lah ceritanya yang ini. Yang ini itu membentuk dialog. Jadi teman-teman mengisi yang ini percakapannya peletakannya nomor 4. Nah, yang ini yang Eva itu nomor berapa peletakannya. Jadi kalian selain menyusun mengisi endung yang ini, kata akhir yang ini, kalian bisa lihat dari sini ya untuk konjugasinya. Kemudian kalian juga menyusun dialog. Yang pertama mana, yang kedua mana, kalian letakkan nomornya di sini. Gitu. Oke, kita contohkan di nomor yang Eva. Punkt B, Eva, Paris.
Sprichst du Französisch? Nah, itu endungnya itu ST. Kenapa ST? Karena Eva ini T, ya. T, Sorry. T, T, T. keto. Karena Eva ini RZS S. termasuk yang orang ketiga. Nah, orang ketiga itu yang ini kan, baru dia sprich. Oke. Nah, terus dia yang Tapi urutan jawabannya, kebetulan aku tapi jawabannya apa yang B? Yang kenapa? jawabannya apa tadi kata Sprich? Sprich Pakai Z ya lah. pakai T. Pakai Z? Eh, Itu ada do. Bukannya pakai ST ya? Iya, benar pakai Pakai ST. ST. Nice Iya kan? job. Itu pakai ST ya. Jangan pakai Karena Grace. Kalau karena dia salah do jangan. kan. Soalnya aku juga jawab di buku ST guys. Kalau dikecoh jangan ikut. Ikutin aja jawabanmu. Soalnya aku aku takutnya yang lalai gitu kan. Soalnya aku perhatiin yang RZS karena subjeknya Eva gitu. Eh, kalian ngelihatnya dari Suaranya di mute. kalian lihat dari subjeknya, dari ini kan kalimat tanya, ya kan? Jadi kalian subjeknya itu ada di setelah kata kerja. Di sini Iya. kan tadi ST, baru do kan. Nah, do di sini itu sebagai subjeknya. Jadi konjugasi kalian mengikuti subjek setelah verb, karena ini merupakan kalimat tanya, ya nine frage. Oke. Sorry, aku terkecoh Udah, kirain paham kan? aku tadi yang lalai, soalnya aku juga punya buku fisik guys, udah aku jawab juga kebetulan. Mungkin aku yang lalai gitu kan, tapi sebenarnya bener sih. Nah, yang itu kenapa dia udah jelas ya, kenapa dia yang ST, yang ini, yang nomor Zwei, karena itu bentar, aku pen. Yang ini itu do, subjeknya yang itu di ini. Nah, do itu pakai ST. Kalian bisa lihat dari sini, endungnya itu ST. Nah, maka dia di sini surprise. Untuk yang urutan dialognya, aku kasih bocoran aja deh ya. Kebetulan aku udah ngejawab. Yang itu urutan kedua. Ya, nah itu yang urutan kedua. Kemudian kayak gitu selanjutnya. Jadi Eva yang urutan kedua, terus Paris, Prince du Französisch. Nah, oke, ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang belum ngerti. Alles klar? Bang, pencet kan, Bang? Enggak, siap-siap menjawab. Oh, siap menjawab. Oke. Bang. Yang C. Oke, Mbak. Berarti kata belakangnya ditambah ST ya, Kak? Nine, kamu Mengikuti subjek. kamu menggantinya itu nggak harus ini. Misal nih kan, ini Eva. Terus ini kan ada subjeknya nih. Ada subjeknya itu do, kan? Kamu cari yang di sini do itu pakai apa sih endungnya? Apa sih akhirannya? Yang di bagian yang samping alfabet B, yang itu yang bagian G yang kotak kuning. Nah, kamu cari itu do itu ending akhirannya apa? ST kan? Nah, kemudian kamu tambahin ST di sini. Kemudian yang ini bill. Ini kan subjeknya Z, kamu cari di sini Z kecil, S kecil, endungnya apa? Kamu isi ke sini. Kemudian kalau udah selesai endungnya kamu isi semua, kamu susunlah dialog ini. Yang nomor-nomor yang 4 di bawah itu lurus. Kamu susun dialognya yang mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga sampai seterusnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, Personal baik, Kak. pronomennya tinggal fokus ke personal pronomen. Good. Personal pronomen sama dengan ini menyusun dialognya. Jadi selain kita belajar menyusun dialog, kita juga memperhatikan konjugasi dalam percakapan, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Alles klar?
Saya Kak izin tanya. Oke. Yang C itu kan ada si. Itu si yang terakhir apa si yang bagian perempuan? Oh, yang itu. Bentar. Itu kan namanya ada ini. Bentar ya. Sorry, yang nomor 3 Oke, jawab itu aja, Kak. Z-nya pakai yang paling bawah, yang S-nya kecil. Iya, Baik, kecil. terima kasih Kak. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, good. Kita kasih waktu 5 menit cukup lah ya. 5 menit aja ya. Soalnya Terlalu lama 5 menit. 1 terlalu menit. lama. 3 menit aja sampai jam 9. Oke, boleh deh. 3 menit kita tunggu. Oke. Bang, kenapa Selamat Bang? mengerjakan. Langsung. Kepencet. Enggak, kayaknya dia mau nanya nih. Saya bingung kayak Yang mana? kan RCS tuh sama-sama ya C-nya tuh kan sama-sama kecil yang sama si mereka tuh ya Ya. sama si perempuan tuh itu cara ngebedain gimana ya soalnya kalau misalnya di pola kalimat ini saya ngelihatnya kan subjeknya yang C tuh Betty kan ya Betty kan perempuan tuh kalau Hah? si kata Karizky tuh kita siapa sih namanya lupa gua Yang mana? ini yang saya boleh coret-coret ya ini. Boleh. Nah, ini kan Betty kan saya mikirnya dia perempuan buat di bagian sini. Ya. Nah, cuman kan tadi kan kata Kak Jaki itu si ini itu masuknya ke bagian sini. Nah, saya tuh bingungnya ngebedainnya tuh gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya di pertanyaan kan kayak gini gitu. Oke. Jadi gini. Mungkin dari tadi kalian ngira Ana, Eva, Betty, Kan, Ben itu subjeknya ya. Tapi sebenarnya Ana, Eva, Betty, Kan, Ben, sama Pia itu orang yang ngasih komentar tentang foto yang ada di tugas 3A. Karena kalau kalian baca, ergänzen Sie die Endungen, lengkapilah endungannya, ordnen Sie, urutkan, dan di komentare dan fotos zu. Jadi kalian urutin komentarnya ke yang foto di atas. Jadi Anne ini berkomentar, Eva berkomentar, Betty berkomentar, Kan, Ben, dan Pia pun berkomentar. Komentarnya isinya apa? Anne berkomentar, lustig, singst du auch so good. Gitu. Dia berkomentar, lustig, lustig tuh kayak lucu atau funny, singst du auch so good, apa kamu bernyanyi juga bagus? Gitu. Apakah kamu bernyanyi dengan bagus juga? Gitu loh. Jadi subjeknya yang kalian lihat di sini tuh di do, sie, wir, terus di sini ich, sama terakhir ihr atau kalian. Boleh nambahin enggak? Berarti di yang di Betty itu kan masuk ke nomor 6 ya. Berarti dia jawabnya Spielen Sie wirklich Fußball. Iya, genau. Karena di foto nomor 6 ada Peter sama Markus. Ada 2 orang. Berarti mereka, bukan pakai dia lagi. Oke, siap. Video kenapa? Ya. Itu juga yang membedakannya tuh ada S yang besar sama S yang kecil. Jadi bisa ditahu kok itu dia tandanya itu untuk Anda atau untuk mereka. Dia bisa dimengerti dari huruf besar kecilnya. Oke. Iya benar sih, Ya cuman itu benar-benar. yang masuk Bang tadi yang RZS sama yang Z Ode Z gede, yang itu yang ini. Tadi Bang bingung antara Z dia perempuan sama Z mereka. Emang ini agak ribet menurutku karena dua-duanya menggunakan S kecil tapi artinya beda. Dan kalau misalnya kalimat kata subjek ini ada di awal kalimat, mereka menggunakan S besar. Jadi kalian pasti nanti bakal bingung antara ini Anda, mereka, atau dia perempuan. Tapi nanti makin lama, makin kalian sering baca, kalian bisa ngebedainnya kok.
Iya. Saya tuh salahnya di sini sih Kak. Saya tuh nggak baca pertanyaannya sih, salahnya di situ sih. Oh. Itu aja. Kamu gak usah diambil pusing, yang penting ngerti aja konsep konsep yang pertama, ngerti aja konsep itu ya, konsep kalimatnya apa, kemudian lihat konjugasinya apa, nanti kamu ngerti juga kalimat itu artinya apa. Nanti sih kalau itunya mah, cuman tadi nggak baca pertanyaannya tuh, jadi saya otaknya kurang bisa menghubungkan satu sama lain gitu. Ada chaos dalamnya. Ini. Oke. Oke, sepertinya yang ini yang bagian C sama yang bagian D itu seperti dialog ya. Kalian bisa praktekin mungkin nanti. Kalau kita praktekin yang ini sepertinya susah karena room kita udah nggak ada breakout room guys, karena menghindari masalah kemarin. Jadi kita skip aja. Kalian bisa latihan yang bagian C sama D itu dan sendiri, itu berbentuk dialog. Oke, untuk materi selanjutnya kayaknya ini kita nggak Sebentar, kejar deh Pres. Kak. Tadi Yohana angkat tangan kayaknya mau nanya. Oh iya, Yohana? iya Kak. Tidak, Kak. Tadi mau jawab. Siapa Oh. tahu tadi disuruh jawab. Oke. Ini belum dijawab lagi yang B-nya. Kita jawab jawabannya. Iya, belum kita kasih jawabannya. Iya. Oke. Yang nomor yang A itu sama foto 4. Yang konjugasinya ditambahin ST akhirannya. Yang B tadi udah ada yang jawab ya, yang B ya? Udah, yang B itu urutan kedua, terus ditambahin ST. Ditambahin ST. Yang ketiga tadi Embang yang jawab 6 endungannya EN. Yang D ada yang mau jawab? Saya, Kak, boleh. Boleh? Gimana cara baca Sofia itu? Sofinya nggak usah dibaca, langsung dari kohnya endungnya apa, terus yang D ini cocok sama gambar nomor berapa? Oke, Kak. Wochen wir Wochenende Spaghetti oder arbeitet du nomor 1? Ya, genau, benar-benar. Yang A itu endungnya nggak ada ya? A itu endungannya ST. Iya ST. ST. Singst du auch so gut. Singst du. Oke, singst du. Ya, genau kan sah. Udah. Terus yang E, ada yang mau jawab? Yoks. Lese. Kayaknya tuh ketekan deh. Oke, yang E itu urutan ke try 3. Ada yang mau jawab yang E? Ich lese itu ya. Ich lese im Moment ein Buch von Daniel Undu. Itu S-nya 1 atau 2? Lese. Ich lese 1. S-nya 1. S-nya 1, oke. Cocok sama gambar yang nggak ada ya? Ada. Nomor dry. Ya, betul. Sekarang yang F. Aku mau jawab, Kak. Boleh? Yang F, Jokse, hier, morgen auch. Aus apa auch? Auch. Bacanya. Auch. Udah benar. Auch. Ya, endungannya pakai apa? Endungnya pakai T. Ya, benar. Fotonya? Dia digambar di font. Ya, genau. Dankeschön. Benar semua ya jawabannya ya. Grace mau dilanjut? Oke, dilanjut aja Kak. Oke, thank you Alex. Yang untuk yang aku maksudnya yang bagian C sama D itu kalian berbentuk dialog, tapi dialognya itu udah di dalam kayak konjugasinya gitu, kohe gitu. Itu bisa kalian latihan sendiri aja nanti di rumah, biar kita nggak kemakan waktu juga. Oke. Mungkin yang untuk materi selanjutnya gehen wir ins Kino,
dibawakan sama Kak Flo. Kak Flo, silakan. Aku Halo kah? Kak. Ya. Kita nggak lanjut lagi. Hmm? Oke. Gain beer in Kino. Pergikah kita ke Kino? Untuk 4A kita mau kerjain nggak sih? Pakai audio. Oke, kerjain lah ya. Gas, tolong hidupin ini dong. 117. Apa namanya? Audio. Dalam cowok. Bagas. Halo, maaf nge-lag. 117 gas. Oke, jadi di sini kita em, mendengar dan kita harus tahu kapan Van gehen Sophie und Betty ins Kino. Kapan sih pergi Sophie dan Betty ke kino, guys? Didengar ya, hari apa sih Sophie dan Betty ini ke kino, ke bioskop? Sebentar. Ininya keluar. Langsam. Aku mau langsam, tapi kayak susah. Tadi nomor berapa? 117, guys. 17. Warna ya. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Oke, nochmal ya, guys. Noch einmal, oke. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Oke, jadi adakah yang bisa jawab? Wann gehen Sophie und Betty ins Kino? Iqbal. Mittwoch bukan from. Mittwoch, benar. Good. Mittwoch ini Rabu ya? Ya, Mittwoch itu Rabu, Montag itu Senin, Dienstag itu Selasa, Donnerstag itu Kamis, Freitag itu Jumat, Samstag itu Sabtu, Sonntag itu Minggu. Oke, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini udah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan ikutin alurnya. Jadi bisa diketahui seperti itu. Oke, yang B. Wie heißen die Wochentage in ihrer Sprache? Notieren Sie in 4a. Jadi, di sini, apa sih nama akhir minggu di bahasa kita? Ada yang tahu? Akhir minggu tuh di kita hari apa aja sih, guys? Ada yang tahu? Nggak mungkin nggak ada yang tahu. Sabtu sama Minggu ya? Ya, benar. Sabtu sama Minggu. Wochenende. Ya, Wochenende. Wochenende itu akhir minggu ya. Akhir pekan. Akhir pekan ya, akhir pekan. Pusing. Oke, akhir pekan. Jadi jawabannya Wochentage di kita itu Sabtu sama Minggu. Oke, lanjut. C. Gas audio. Tunggu bentar. Fragen und Antworten hören Sie und sprechen Sie nach. Jadi dengar pasangannya tuh yang mana-mana aja sih. Gehen wir ins Kino, jawabannya yang mana? Gehen wir am Sonntag, jawabannya yang mana? Wann gehen wir, jawabannya yang mana? Was machen wir am Montag, jawabannya yang mana? Sorry Flo, itu cuman sats melodi aja kayak intonasi berbicara. Flo, aku kira Jawabannya cuma kayak gehen wir ins Kino, ya, gehen gitu. Percakapan. Oder gehen wir am Samstag? Cara Nee, bacanya das tuh geht ada di lagi situ, nih. ada di situ. Nadanya tuh ada di situ, ada yang naik, ada yang turun. Contohnya nomor 1, oke? Nomor 1, gehen wir ins Kino, itu bukan agak sih, emang naik ya. Jadi gehen wir ins Kino, kita kayak memastikan, gehen wir ins Kino, pergi nggak kita ke bioskop? Terus jawabannya, ya gern. Tapi gern itu turun ya. Tidak, ya gern. Ya, tapi turun bisa sih. Tapi nggak turun guys, di sini dibuatnya turun. Gehen wir ins Kino, ya gern. Terus yang nomor 2, gehen wir am Sonntag? Jawabannya, nein, das geht leider nicht.
Eh, Leider nih artinya apa? sayangnya tidak ya. Jawaban artinya sayangnya tidak. Leider itu sayangnya, nicht itu tidak. Jadi nein tidak, das geht leider nicht. Kita sayangnya kita nggak bisa pergi gitu. Terus nomor 3 nanti kita praktek ya. Nomor 3, wann gehen wir? Turun guys. Wann gehen wir? Kapan kita pergi? Terus am Montag, hari Senin. Nomor 4, was machen wir am Montag? Apa yang kita lakukan hari Senin? Terus itu turun juga, was machen wir am Montag? Jawabannya wir gehen ins Kino. Turun juga, wir gehen ins Kino. Jadi itu udah ada arahnya ya. Kalau ke atas kita cara bacanya agak naik, gehen wir ins Kino. Terus kalau turun, wann gehen wir, itu turun. Ada yang mau coba? Saya Kak. Yang 5A aja, 5A, 5A. Oke, langsung aja. Itu udah tahu lah ya, silahkan. Ada yang mau praktek nomor 5A guys? Bentar Kak. Oke, itu Sari, iya kan? Sari kan? Johanna deh. Gehen wir ins Kino? Ja, gern wann. Ya, Oke. gern. Gimana itu caranya? Ya, Oke, tadi yang gehen wir ins Kino, di atas ada kan itu arahnya ke atas. Jadi cara bacanya gehen wir ins Kino, pergikah kita ke bioskop? Terus jawabannya ya gern, wann? Nah, itu tuh gimana ya bilangnya? Naik juga, setahu naik. Gimana Zaki, naik apa turun? Kan yang one-nya itu Kak. Gehen wir ins Kino, terus dijawab kan, ya Gehen, one-nya naik, Naik apa turun? one-nya naik, ya Gehen, one. Terus ditanya, lanjut. Am Samstag? Am Samstag? Itu juga naik ya? Ya, lanjut. Benar. Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ya, super. Untuk yang terakhirnya, biasanya orang Jerman kalau ngomong, ya, super, gitu. Nadanya gitu deh. Seperti agak naik dia ya, Kak? Iya, ya, super. Nah, itu di samping ada gut gesagt nein, man sagt von nein oft ne oder nu in Bayern und Österreich sagt man einfach ne. Jadi kalau misalnya kalian baru belajar, biasanya diajarin kalian tuh ngomongnya nein, kan kayak di atas nein, das geht leider nih. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngomong nein atau misalnya kalian kurang suka dengan nada nein, kalian bisa ganti pakai ne atau nu atau ne. Lalu kalau misalnya dari dialog lain, dari dialek lain kayak dari pensil itulah dari daerah itu, mereka ngomong ada y-nya di belakang. Nee, das geht leider nicht gitu. Itu cuma alternatif kalau kalian nggak mau ngomong main aja. Ini kita sisa waktu 15 menit. Kita mau lanjut materi atau silahkan praktek aja? Zaki, aku bertanya. Apa mau gramatik? Tapi kayaknya lanjut hari Sabtu aja deh. Lanjut hari Sabtu. Ya udah, berarti sisanya kita praktek ini aja. Gramatik aja nanti hari Sabtu masih ngerjain yang latihannya dulu. Oke, silakan. Soalnya artikel. Gas langsung ke gramatik aja. 24 guys. Lagi gas. Nah, angka kan kita udah belajar ya, angka Zahlen ab 20 kemarin yang 21, 22 sampai 1 miliar tuh di situ 1 Milliarde. Itu udah kita skip aja. Terus ke Verben und Personal Pronomen atau Verben itu kata kerja, Personal Pronomen itu kata ganti orang. Jadi Verben und Personal Pronomen artinya kata kerja dan kata ganti orang.
kata ganti orang di sini ada I, du, RZS, wir, ir, zi Anda, atau zi mereka. Sebelumnya kalian udah tahu belum artinya masing-masing dari personal pronomen ini? Tahu, Kak. Sudah, Kak. Nah, udah kan? Tahu, Kak. Oke. Sudah. Sekarang verben dan konjugasi. Oke. Untuk yang kayak kemarin aku terangin, verben dibagi jadi dua. Ada regelmäßig sama unregelmäßig verben. Oke. Di sini contoh regelmäßig verbennya itu ada kochen sama arbeiten. Bisa kalian lihat dari bentuk du sama RCS-nya di sini. Kochen itu cukup dihilangin en-nya lalu diganti st. Oke, RCS en-nya dihilangin diganti sama t. Begitu juga yang arbeiten. Oke, sorry buat tambahan aja untuk kata kerja yang berakhiran, kalau en dibuang dia berakhiran t atau d, itu kalian nanti tambahin e sebelum st atau sebelum t. Kayak di sini arbeiten, en-nya dihilangin kan jadi arbeit, tinggal t doang kan. Kalian tambah e dulu baru tambah st. Jadi arbeites atau arbeitet. Itu berlaku untuk kata kerja yang en-nya dibuang, nanti dia berakhiran t atau d. Sampai sini ada yang mau ditanya? Masih kurang paham sih, Kak. Ya boleh ditanya aja. Yang di personal pronomen do-nya itu kenapa masih ada e-nya lagi? Yang arbeiten. Ya, jadi untuk kata kerja yang berakhiran t atau d, bentuk do, RZS sama ir itu ditambah e sebelum ditambahin st. Jadi contohnya di sini ada arbeiten, kan dia arbeiten kan kata aslinya kan. Kalau kalian mau konjugasiin kan berarti kalian harus hilangin en-nya. Oke. Untuk bentuk do, kalian hilangin dulu en-nya. Jadi arbeit doang. Setelah itu kalian tambah e, baru tambah konjugasi dari bentuk do, st. Jadi arbeites. Ini hanya berlaku untuk kata kerja yang berakhiran dibuang en berakhiran t atau d. Ada cari contoh lain yang berakhiran d. Nggak ada lagi. Sampai sini udah paham? Sudah, Kak. Udah. Oke, sekarang lanjut unregelmäßig verben. Unregelmäßig verben ini cukup gampang untuk dikenalin ya, karena dia beda di bagian do sama RZS-nya. Walaupun nanti bakal ada kayak special case kayak misalnya listen itu dari ih, do sama RZS-nya itu udah beda. Tapi ya itu hanya dikit lah yang kayak gitu. Untuk yang unregelmäßig bisa kalian lihat di sini dari lesson ketika dia dikonjugasikan ke dalam bentuk do, dia katanya berubah total dari lesson jadi list. Oke. Terus sprechen dia berubah dari sprechen menjadi sprich. Nah, untuk haben dia dari habe berubah jadi has untuk bentuk do dan bentuk RZS-nya hat. Sisanya sama. Jadi kalau kalian mau ngebedain apakah itu regelmäßig verben atau unregelmäßig verben, bisa kalian lihat dari konjugasi bentuk do atau RZS-nya. Sampai sini? Kalau boleh tahu unregel apa tuh ada namanya? Itu kalau di dalam bahasa Indonesia apa, Kak? Kata kerja tidak teratur. Baik. Regular verb sama regular verb sama irregular verb kan ya? Ya, benar. Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kayak gitu. Ya. Lanjut, ada yang mau ditanya?
Nanti aku kasih listnya aja deh yang unregelmäßig kalau aku masih ada. Kayaknya aku masih ada deh. Ada listnya biasanya di belakang kamus. Oke. Lanjut ya nine Frage. Oke. Kalimat tanya menggunakan kalimat tanya ya nine Frage biasanya diawali kata kerja langsung. Karena di bab 1 kemarin kita belajar W-Frage, kata tanya yang diawali dengan W-Frage. Untuk yang sekarang kita belajar kata tanya ya nine Frage. Kenapa dinamain ya nine Frage? Karena untuk menjawabnya kalian harus menggunakan ya atau nine. Contoh, bentuknya dulu ya, bentuk dari kata kerja ya nine Frage ya. Itu pertama kata kerja dulu, dia paling awal, subjek, keterangan, baru tanda tanya. Selalu diakhiri tanda tanya. Aku tulis. Oke. Subjek. Aku pakai bahasa Jerman. Cek. So. Aku tahu dah untuk mencintai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Udah tutup aja, udah malam. Hah? Kak mau tanya. Ya. Untuk jawabnya itu kan verben plus apa tadi? Yang mana? Yang rumusnya tadi verben plus subjek plus keterangan kata tanya. Nah, verbennya itu dikonjugasikan dulu atau enggak? Ya, setiap verben selalu dikonjugasikan sesuai subjeknya. Oke. Kayak contoh di sini, gehen wir ins Kino, ya, wir gehen ins Kino. Kalau misalnya enggak, nein, wir gehen nicht ins Kino, gitu. Jawabnya ya kalimatnya kalimat normal lagi ya, subjek. Pertama ya dulu atau nein. Setelah itu koma, subjek, baru verben, setelah itu keterangan untuk menjawabnya. This is akusatif. Akusatif. Maksudnya bentuk. Ini masih akusatif bentukannya. Gimana? Enggak. Ini maksudnya nambah aja sih. Untuk yang kayak gini kan masih akusatif kan ya? Oh, nominatif maksud kamu? Iya. Iya, masih nominatif. Nanti akusatif nanti belum. Ini belum pusing. Ada yang komen sudah pusing. Oke, terus ada bestimmter artikel. Ada di bahasa Jerman. Ini yang paling susah menurutku karena kalian harus ngafal. Dan ada banyak banget artikel. Ada sebenarnya artikel ada 4, tapi kasusnya yang bikin banyak. Jadi kalian harus ngafal minimal sampai 16 artikel lebih. Kayak 16 artikel deh. Oke. Tapi sekarang kalian cukup ngafalin nominatif dulu. Jadi artikel dibagi jadi 4, sebenarnya 3, maskulin, neutral atau netral, sama feminin. Oke. Semuanya cara ngafalnya sebenarnya ini ada ciri-cirinya ya. Mau diterangin apa aku kirim ininya aja? Apa aku kirim catatan aja? Kayaknya Terangin aja, Kak. Hah? Diterangin aja, Kak. Terangin, Diterangin aja. oke. Untuk ntar aku kirim juga catatan aku. Untuk artikel maskulin atau der itu biasanya itu nama hari der Tag, der Montag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag ya, nama-nama hari. Terus nama bulan
der Januar, der Februar, der Mai, der März, der September, der Desember, semua pakai der. Terus musim tuh ada der Sommer, der Frühling, der Herbst, terus ada der Winter, tapi pengecualian untuk musim kemarau sama musim hujan. Itu pakainya di Trockenwald sama di Regenwald. Itu buat musim hujan sama musim kemarau. Oke. Terus untuk matangin itu juga pakai der Süd, der Nord, der Ost. Oke, matangin ya. Terus semua yang berjenis kelamin laki-laki. Maksudnya pekerjaan ya, maksudnya kayak der Polizei, der Profesor, der Lehrer, der Arts, dan lain-lain. Semua pekerjaan yang berkelamin laki-laki itu 100% maskulin. Oke. Jadi nama hari, nama bulan, musim, matangin, sama jenis kelamin laki-laki untuk bidang pekerjaan 100% maskulin. Oke. Sampai sini paham? Paham. Paham, Oke. Kak. Paham, Kak, paham. Oke. Lanjut, masih der. Untuk kata benda berakhiran EL, ER, ICH, LING, sama IG, itu 80% maskulin, pengecualian ada yang namanya butter atau mentega atau butter, itu menggunakan artikel di butter, walaupun akhirannya ER. Oke. Jadi yang 100% cuman yang nama hari, nama bulan, musim, matangin, sama jenis kelamin laki-laki. Untuk kata benda berakhiran itu hanya 80% maskulin. Yang EL, ER, ICH, LING, sama LING, sama IG. Contoh yang berakhiran ICH itu der Tisch, meja. Oke. Terus berakhiran ling itu der Frühling, atau itu musim sih maksudnya. Oke, udah nggak ada yang ditanya? Nanti baru kita hafal. Oke, lanjut. Oke, nanti aku kirim kok Hansa ininya, catatannya. Oke. Untuk yang feminim atau di, artikelnya di. Oke. Untuk nama bunga di Blumen atau nama-nama bunga lainnya itu menggunakan di. Terus jenis kelamin wanita kayak sama ya, pekerjaan juga ya. Karena tadi kan ada der Polizei, berarti kalau dia perempuan di Polizisten, der Schuler, die Schulerin, der Lehrer, die Lehrerin, ya kayak gitu ya. Die Frau, die Schwester, die Mädels, oke, semua di perempuan. Itu 100% feminim, nama bunga sama jenis kelamin wanita, oke. Untuk nama buah itu 80% menggunakan di banana, di Erdbeere. Oke, contohnya ada pengecualian der Apfel sama das rambutan. Mungkin untuk buah-buah tropis biasanya mereka menggunakan artikel das karena di Eropa jarang ada buah-buah tropis. Oke. Terus untuk kata benda berakhiran IE, EI, IK, ION, T, TET atau TET, A umlaut T, terus height sama kite itu 100% feminim. Oke, di Bestellung, di Krankenheit, di Möglichkeit, terus di Universität, oke, di Stelle, oke, itu 100 berakhirannya 100% feminim. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nein. Oke, lanjut das ya. Oke, untuk yang artikelnya das itu untuk anak-anak biasanya. Oke, das Kind, das Kind, das Baby, anak-anak menggunakan artikel das. Oke. Kata serapan asing itu 80% menggunakan artikel das. Oke. Contohnya das Hotel, das Auto, das Radio. Oke. Itu kata serapan asing. Tapi ada pengecualian kayak di kamera, der komputer,
Dan ada beberapa lagi yang kata serapan asing udah menggunakan Das Handi atau Der Handi? das Handi. Hmm. Oke. Terus terus ada kata benda berakhiran sama kata benda berakhiran itu dia pakai artikel das Imperium, das Zentrum, dan lain-lain. Pokoknya yang belakangnya itu pakai das. Nama logam, kayak nama-nama logam lah, emas dan lain-lain, biasanya menggunakan das Kupfer, das Gold. Tapi ada pengecualian untuk der Stahl sama di Silber atau silver. Oke. Itu untuk artikel, nanti catatannya aku kirim. Sekarang oke. Ada di situ ada artikel plural atau jamak. Semua kata benda jamak artikelnya di. Oke, jadi kalau banyak semuanya di. Lanjut. Di sini ada kata bentuk jamak kata benda ya, singular, plural. Singular itu kata kerja yang tidak jamak, dan plural itu jamak. Pertama, kata kerja jamak itu bisa tidak berubah. Contohnya di kilometer tidak ada perubahan, tetap di der kilometer tidak ada perubahan, tetap di kilometer. Terus ada yang dia ditambah en atau ditambah doang. Di Stunde berubah jadi di Stunden. Oke. Terus ada yang ditambah atau der Tag di Tage. Terus ada yang berubah, dia tambah umlaut. Berubah umlaut jadi umlaut. Der Arzt, die Ärzte. Oke. Terus yang di bawah das Buch, dia ditambah, berubah U-nya jadi umlaut, terus ditambah ER di belakang. Di das Buch, di Bucher. Ada juga yang cukup ditambah S. Das Auto, di Autos. Oke. Plus catatan, semua kata benda diawali huruf kapital dimanapun berada. Udah, sampai situ aja. Ada yang mau ditanya kah? Nein. Gibt es keine Frage? Artinya apa, Kak? Alles klar, Kak. Ya. Alas kakak, nanti kirim catatannya kak. Apa? Ada yang mau ditanya? Aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Kak, kalau misalkan ada tuh biasanya kan saya ini masih bingung di bagian pola kalimat ya. Ya. Kalau misalnya pola kalimatnya itu ada yang menempatkan di atau enggak eine, itu kan kalau apa ya namanya? Itu gue. Koma ada kalimat yang kadang kala keluar di gitu di itunya, terus eine gitu. Ya. Itu bisa diartiin dalam bahasa Indonesia tuh kalau yang di itu untuk maksudnya bukan untuk perempuan atau apa ya artinya tuh. Maksudnya itu mah udah pasti tahu lah. Cuman kalau di dalam kalimat tuh apakah itu menunjukkan itu atau enggak yang lain gitu. Kalau misalkan eine kan kadang-kala cuma sebuah gitu. Ya. Atau gimana? Maksud kamu bentuk kalimatnya gimana nih? Masalahnya takutnya kamu ngeliat kalimat yang agak kompleks nih. Kamu ada contoh kalimatnya nggak gimana? Misalkan vielen Dank für die Information. Oh, oke. Jadi gini, perbedaan menggunakan eine sama di itu terletak dari nama artikelnya. Oke. Eine atau ein itu nama artikelnya unbestimmter artikel. Untuk yang der di das itu namanya bestimmter artikel. Jadi kalau kalian menggunakan eine itu untuk sesuatu yang tidak kalian ketahui atau bentuknya nggak jelas. Oke. Contoh,
Ich übernachte in einem Hotel. Saya bermalam di sebuah hotel. Hotelnya kalian nggak tahu yang mana, oke? Tapi kalau kalian udah menggunakan artikel bestimmter atau der das, itu artinya kalian itu udah ketahuan gitu objeknya. Kayak tadi Kembang bilang vielen Dank für die Information. Sebelum dia ngomong vielen Dank für die Information, pasti lawan bicara kamu ngomong tentang informasi yang dia berikan kan? Berarti informasinya udah diketahui, makanya dia bilang vielen Dank für die Information karena informasinya diketahuin gitu loh. Oke, Gimana oke. Bang? Terjawab Oke, nggak? oke, paham. Berarti bener ya yang aine itu yang golongan aine terus ain itu jadinya artinya di Indonesia sebuah ya atau yang belum belum tentu gitu hotel yang Sebuah. mana gitu. Nah, Kalau misalkan ya, dia bentuknya tidak itu jelas gitu. atau tidak diketahui. Siap, Benar. siap. Ada lagi sih kan sebenarnya. Cuman kan nanti aja deh, kalau pertanyaan yang ini nanti aja deh. Gimana? Pertanyaannya gimana? Nanti kecepatan Kak asli Kak. Oh ya, ada. Iya. Nanti aja. Oke. Valdo? Kak, saya mau tanya, di bahasa Jerman nih kita mesti harus bilang artikelnya juga kah? Atau nggak usah, yang penting kayak misalnya book aja nggak usah pakai artikel. Kak harus bilang artikelnya juga, das book, bisa nggak bilang book aja? Kalau biasa orang Jerman harus bilang mau bilang artikelnya juga kak? Iya. Jadi gini, artikel ini mungkin banyak kalau kalian kursus-kursus di mana gitu ya, mungkin banyak yang bilang artikel ini nggak begitu penting gitu karena mereka dengan alasan orang Jerman pun kadang nggak tahu artikel. Tapi menurutku artikel ini penting dan kalau bisa disebutin kalian sebutin aja gitu. Misalnya dan ini juga sebenarnya sebagai apa ya, kayak mengasih tahu gitu informasi bahwa kalian tuh tahu ini. Misalnya kayak kamu ngomong ich lese das Buch, itu menandakan bahwa kamu membaca buku yang teman kamu juga tahu gitu loh. Jadi setelah kamu ngomong ich lese das Buch, kamu harus sebutin juga judul dari buku itu karena kamu bilang saya membaca buku itu gitu. Tapi kalau misalnya kamu bilang ich lese ein Buch, itu artinya ya kamu baca sebuah buku, orang nggak tahu itu buku apa. Sedangkan kalau kamu bilang ich lese das Buch, berarti kamu membaca buku itu, bukunya diketahui bukunya. Jadi sebenarnya artikel ini penting. Kayak misalnya, ini cuma contoh aja ya, gambaran ke depannya gimana ya. Ketika ada orang ngomong wegen das Studium sama wegen des Studiums, itu ada perbedaan ilmu antara dua orang yang menyebutkan itu. Sebenarnya antara das Studium itu benar, oke? Artikel studium ya das Studium. Tapi kenapa wegen des Studiums? Karena wegen itu merupakan preposisi kasus genitif. Ketika kalian ngomong wegen des Studiums, itu menandakan bahwa kalian mengetahui artikelnya dan level bahasa kalian pun diakui oleh orang itu. Ngerti nggak? Jadi sepenting itu artikel. Ini boleh nambah nggak? Boleh nambahin nggak? Takut masih ada yang bingung gitu. Boleh. Jadi kalau misalkan misalkan kan tadi baca buku tuh kata si kakak yang tadi itu. Nah, kan saya baca buku masak. Nah, istilahnya das Kochbuch gitu. Nah, Ya, betul. itu udah tertuju gitu. Bukunya teman kita tuh udah tahu gitu kalau kita tuh udah baca buku masak itu loh gitu. Sedangkan kalau misalkan istilahnya ein Kochbuch berarti kan walaupun udah tertuju gitu, tapi buku masaknya yang mana gitu. Gitu nggak sih?
Ya Itu benar-benar. sebagai Ya. kalimat penunjuk istilahnya. Jadi nggak kayak misalnya dalam bahasa Inggris itu ada di, that, itu loh, dan kayak Ya. itu lah misalnya seperti itu. Ah, Jadi benar-benar. jadi Kalau ya di istilahnya sebenarnya mirip-mirip sih, cuman di bahasa Jerman itu kan kita pakai itu loh, pakai maskulin, feminim, dan dia punya Ya, penambahan gitu. benar. Dan Jadi yang kita dan cuma kenapa aku yang bilang lumayan penting karena sebenarnya Sorry masih Kak Jaki, nominatif. Kak Ya. Jaki, Hah? sorry banget aku potong. Kayaknya record kita udah bisa dimatiin ya. Bagas, Oh ya.